Talk Politik with Reinhard. Kita masih membahas soal duet Prabowo Ganjar. Ini kan direstui oleh Presiden Jokowi. Sudah bergabung melengkapi diskusi kita malam hari ini ada Direktur Eksekutif dari Foxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, selamat malam Bang, apa kabar? Malam Bang Reinhard, Oke. malam Habib. Saya akan langsung ke Anda Bang Pangi sebagai analis yang mengamati dari luar. Tadi sudah banyak membahas juga dengan Bang Habibur Rahman dan juga Mas Handoko dari Projo yang kemudian tampaknya memang sama-sama punya kesamaan pandangan soal Pak Prabowo yang memang dekat dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang menunjukkan kenyamanannya dengan Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Apakah Anda membaca bahwa duet inilah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, Mas Pangi? Iya Bang Reinhard, kalau dari lihat gelagat ya atau tafsir politik orang atau mencermati kemana arah dukungan Pak Jokowi, endorse yang paling besar itu memang banyak ke Pak Ganjar. Yang kedua adalah ke Pak Prabowo, termasuk yang ketiga ada Pak Erik dan nama-nama lain ya, termasuk beberapa nama gitu. Bahkan menurut saya nama Mbak Puan misalnya itu hampir tidak terjadi promosi atau endorse dilakukan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah memang legitimasi bahwa yang pantas untuk melanjutkan programatik atau keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi itu ada pada dua yang beliau percayai, yaitu Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada dua hal yang menarik dari temanya Bang Reinhard ini adalah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Yang paling memungkinkan kalau misalnya simulasi Prabowo Ganjar itu adalah simulasi misalnya ini adalah testing the water dari Pak Jokowi untuk mengingatkan PDIP. Bisa saja ini adalah tamparan keras sebetulnya bahwa ya kalau memang PDIP nggak mengusung Ganjar misalnya memaksakan Mbak Puan, ya kami sudah punya skenario. Nah skenarionya itu adalah ada kapal, ada kendaraannya adalah misalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ditambah KIB, pasangannya adalah Prabowo Ganjar. Ini kan bentuk bahwa menaikkan bergening posisi saja bahwa ya ini adalah pasangan yang penting gitu bagi Pak Jokowi untuk memaksakan intervensi seolah-olah begitu. Nah, tetapi kalau menurut saya yang paling realistis sebenarnya dari cross step data dari tabulasi Foxpol Center itu memang tiga nama ini secara potret racikan elektoral Mas Reinhard itu memang cukup potensial. Calon kuat, baik Pak Prabowo, Ganjar maupun Pak Anies. Nah, kalau misalnya kita simulasi di beberapa survei misalnya Pak Prabowo juga beberapa kali survei menang ya, kemudian Mas Ganjar juga seperti itu. Jadi dua pasangan ini baik nama Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu cukup potensial. Nah, cuma kalau kemudian Pak Prabowo Ganjar dipastikan maju, saya melihat irisannya ada beda dengan Pak Anies. Itu pertama adalah keuntungan adalah menyulitkan langkah Pak Anies. Karena irisan pemilihnya Pak Prabowo itu dari data kita misalnya di Sumatera, kemudian DKI, Banten, Jawa Barat, tambah Kalimantan plus sama Sulawesi, itu irisan pemilihnya Pak Prabowo dengan Pak Anies itu sama. Itu yang dikehendaki oleh Pak Jokowi agar Pak Prabowo maju supaya suaranya Pak Anies ini nggak kuat gitu. Migrasinya terjadi, pecah suaranya. Nah, ini yang membuat keinginan Pak Jokowi, kenapa ngotot juga Pak Prabowo harus maju. Selain beliau mungkin ya, Habib nanti bisa lihatkan bagaimana prestasi dari Pak Prabowo di kementerian. Tadi sudah kita bahas soal prestasi kinerja, Pak Prabowo, approval rating kinerja. termasuk menteri terbaik misalnya. Itu soal kemudian efek bagaimana Pak Prabowo harus maju. Ketika Pak Prabowo efek lebih besar daripada Gerindra efek, maka ada kutal efek yang akan dirasakan oleh Gerindra dan keberkahan itu pernah dirasakan oleh Gerindra dan Gerindra sudah pernah menikmati itu. Maka tidak ada lain apa yang disampaikan Gerindra bahwa ini sudah closing, harga mati, bahwa Prabowo sebagai capres. Tapi nama Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini adalah sinyal yang sudah sangat kuat diberikan oleh Presiden Jokowi. Kira-kira gitu Anda melihatnya? Saya melihatnya kalau peluang bandwagon efek kemenangan belum tentu. Karena misalnya dari data kita, Foxpol misalnya ya, dari segi elektabilitas Pak Ganjar lebih kuat. Di beberapa daerah ya, di beberapa bahkan hasil simulasi kita juga Pak Ganjar masih kuat. Tetapi misalnya dari data simulasi pasangan memang Pak Prabowo termasuk kuat ketika berpasangan dengan Ganjar. Nah, kalau PDIP misalnya, bagaimana mungkin PDIP punya mental bertarung misalnya akan mengusung Mas Ganjar sementara Mas Ganjar bukan RI 1 gitu. Kan nggak mungkin kader PDIP tiba-tiba mengkampanyekan mengkampanyekan yang bukan kader mereka. Bagaimana mental petarung caleg-caleg di daerah kan lucu. Saya PDIP kader caleg.
tiba-tiba saya mengkampanyekan Pak Prabowo gitu sebagai calon presiden. Di situ saja sebetulnya tidak common sense, tidak realistis bagi PDIP. Itu yang menyulitkan menurut saya pasangan ini ideal, bagus. Oke, jadi tapi ketika ada Pak Prabowo sebagai capres, itu berbeda tanggapan. Jadi Anda mau katakan idealnya Pak Prabowo cawapres, Ganjar capresnya gitu? Itu positioning posisi dari segi simulasi kemenangan, dari cross-step data yang kita coba lihat, termasuk potensi kemenangan. Tetapi kan bagi Gerindra tidak ada pilihan lain bahwa Pak Prabowo harus Nah, ketika Pak Ganjar adalah capres, ketika Pak Prabowo adalah positioningnya sebagai capres, ini kan agak deadlock, agak kesulitan. Harus ada yang ngalah. Harus ada yang ngalah ya. Harus ada yang ngalah. Nah, dua hal ini yang menurut saya Pak Jokowi akan milih yang mana? Kalau saya menduga, boleh saya nanti disalahkan, boleh kutipan saya ini catat nanti. Saya menduga sinyal Pak Jokowi lebih merestui adalah Ganjar Prabowo, bukan Prabowo Ganjar. Tapi itu bisa boleh dikoreksi, saya salah ngomong ini gitu. Tapi ini melihat tiga hal. Pertama adalah kan potensi kemenangan. Yang kedua adalah irisannya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu, Jokowi dengan maksudnya keberlanjutan Pak Ganjar ada pada Pak Jokowi. Tapi irisannya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu memang menarik. Karena irisan sumber suaranya berbeda. Pak Ganjar itu kuat di Indonesia Timur juga, di NTT, Bali misalnya, di Jawa Tengah. Pak Prabowo itu kuat di Barat misalnya. Itu cukup bagus sekali simulasinya. Jadi kalau diduetkan, duetnya cukup menarik sebetulnya. Duetnya menarik, tapi posisinya yang kurang menarik. Nah, termasuk Bang Rehat misalnya, dari segi pengalaman, track record, Pak Prabowo pernah menjadi menteri, ini bagus gitu. Pak Ganjar pernah menjadi kepala daerah 2 periode. Ini dari rentangan pengalaman, mereka adalah pengalaman yang cukup berkelas gitu. Baik, saya kira begitu ya Bang Panggi, karena kan pasti semuanya maunya capres duluan begitu, sama nanti gimana hitung-hitungan politiknya itu yang kemudian menjadi berbeda. Gimana Bang Panggi? Iya, karena memang kalender kita pemilu serentak ya, bahwa mungkin Gerindra dan PKB ini yang paling memahami apa sebetulnya asbabun nuzul kalender pemilu serentak ini. Ini ada kepentingan loh dalam kalender pemilu serentak ini. Nah, kepentingan itu yang kemudian Gerindra sudah merasakannya, sudah pernah menikmati. PKB juga, kenapa sejauh ini saya hormat ya kepada 3 partai ini, Gerindra, PKB dan Golkar. Karena masih konsisten bahwa misalnya begini, Golkar ada Erlangga, itu nggak berubah. Karena bagi mereka adalah 2 kali Golkar absen. Kali ini Golkar harus maju. Tidak maju saja sebagai calon presiden Golkar, itu sudah bisa leading 2 besar. Itu tidak maju sebagai calon ketua umumnya, nggak maju 2 kali absen karena ada Pak Jokowi. Nah, begitu juga PKB sejauh ini masih ngotot, masih konsisten bahwa PKB adalah Caimin, termasuk Gerindra. Gerindra adalah Prabowo, Prabowo adalah Gerindra. Dan kampanye mereka kan kalau kita lihat turunnya kan sama, tidak berubah. Nah, ini yang kemudian menyulitkan di dalam otak-atik koalisi, di dalam simulasi koalisi, yang menyulitkan adalah sebetulnya kalau pasangan ideal-ideal aja semuanya. Tetapi yang kesulitan Prabowo, Caimin juga masih ideal misalnya. Bahkan misalnya kemarin muncul lagi ada Ganjar Erlangga, masih ideal saja. Tetapi yang kesulitan mereka adalah mencari format yang paling ideal, siapa capres dan siapa cawapresnya. Karena apa? Berbeda Bang Rehat ya, Habib ya, ketika dulu ada kalender pemilu berbeda, tidak serentak. Orang pemilu legislatif dulu, ya kan, di Februarinya, baru nanti di Juninya baru pilpresnya. Itu tidak ada masalah karena nggak ada efeknya. Nah, sekarang orang di bilik suara yang sama secara psikologi, apalagi ada nama calon presiden, ada nama partai politik, akan berpengaruh ke partainya. Akan berpengaruh kepada partainya. Ini yang kemudian partai politik mengambil momentum ini. Partai politik seperti Gerindra memahami kalau ini nggak diambil momentum ini, kalau tidak diputuskan hal yang menarik ini, kalau nggak diambil oleh Gerindra, diambil oleh partai lain. Karena kan kesulitan misalnya Gerindra. Kalau Gerindra mengusung Ganjar misalnya sebagai calon presiden, Gerindra Pak Prabowo sebagai cawapres, bagaimana mentalnya kader-kader Gerindra untuk mengkampanyekan Mas Ganjar di dapil-dapil? Itu adalah realistis dalam politik. Akan lebih menyenangkan bagi mental bertarung Gerindra itu akan bergelora atau semakin semangat ketika calon presidennya adalah Pak Prabowo, partainya Gerindra. Tetapi kalau cawapres kan beda lagi. Dia frekuensinya beda lagi, turun Begitupun lagi. dengan PD Perjuangan tentu kan. Betul. Logika yang sama. Logika yang sama, linkage politik nggak nyambung. Sehingga ini yang membuat sekarang itu ada kemungkinan terbentur di situ posisi. Tapi Anda mengapresiasi partai-partai seperti Gerindra, PKB, Golkar yang tetap memajukan ketua umumnya. Yes, saya Bang Reinhardt. Kalau partai yang tidak memajukan ketua umumnya gimana? Ini yang menurut saya Bang Reinhardt ya. Saya agak bingung ya, saya agak kaget gitu. Lucu menurut saya, Aneh Benjai. Kok ada ya hari ini mereka memikirkan pilpresnya. Padahal yang penting itu adalah kemenangan partai, prestasi partai adalah memenangkan partai politik. Pileknya dulu. Pileknya dulu. Nah, hari ini ada partai yang kemudian
pokoknya pilpresnya menang. Bahkan sebaliknya mazhab kedua, partai mengatakan pilpres masa bodoh, yang penting partai politik menang. Kalau partai politik menang, dia akan kuasai parlemen. Nah, apalagi keduanya bisa menang, pilpresnya menang, partainya menang, itu keberkahannya lebih besar lagi gitu. Tetapi aneh menurut saya, ada partai politik yang menyerahkan lehernya tanpa syarat kepada panglima tertinggi. Ada itu, saya nggak perlu disebut partainya. Ini kan lucu, dia sebagai ketua umum partai yang punya mental bertarung bagaimana partai sebagai pemenang, tiba-tiba ini tiket dirobek gitu, tidak dipakai untuk partai politik sebagai melahirkan rahim. Meskipun itu nanti mungkin parpol punya hitung-hitungan lagi ya Bang Pangi. Ya, kita masuk ke segmen terakhir. Saya ke Bang Pangi. Bang Pangi mau komentar yang mana dulu nih? Saya yakin kayaknya banyak yang mau ditanggapi yang tadi disampaikan oleh Mas Handoko. Iya, apa yang disampaikan Mas Handoko menarik. Apa pertanyaan dari Bang Rahat sebetulnya? Untuk apa Pak Jokowi melakukan ini kan gitu? Di satu sisi bilang presiden bukan urusan saya. Ini artinya buat lapangan datar. Karena lapangan, kalau kemudian lapangan tidak datar, berarti dia harus endorse, dia harus partisan kan? Nah, menurut saya memang beda dengan SBY. SBY di periode kedua, Pak Jokowi lebih banyak mengendorse calon presiden di ujung beliau sudah mulai Lancer ini gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Untuk apa sebetulnya? Kalau sebetulnya kita belajar tentang legacy, keberlanjutan, sebenarnya kalau negara kita berbeda dengan Singapura misalnya, Lee Kuan Yew kan bilang begitu juga, bahwa negara punya rute, punya trayek. Siapapun presidennya, negara harus tunduk pada perintah undang-undang. Terkait ada program nasional, ada program jangka panjang. Tidak seperti kita ganti presiden, ganti selera. Ada juga yang kemudian rakyat dikorbankan, ada pembangunan yang terbengkalai karena presiden merasa gengsi, ini bukan dari legasi beliau. Kemudian tidak dilanjutkan, padahal itu pajak. Salah satu contoh saya katakan Hambalang itu kan rakyat rugi ya, betapa besarnya anggaran di situ. Kalau itu adalah perintah undang-undang, trayeknya jelas bahwa itu adalah amanah undang-undang, mestinya siapapun presiden harus dilanjutkan. Karena ini bukan soal gengsi, bukan program saya atau tidak saya. Ini uang negara kok. Ini pajak yang dibayar negara. Nah, itu menurut saya semestinya siapapun presiden terpilih, IKN pun kalau itu perintah undang-undang, itu tidak ada yang bisa menghentikan. Mau Anies presiden, mau Pak Prabowo presiden, mau Pak Ganjar presiden, IKN tetap lanjut karena ada undang-undang yang mengatur itu. Kita punya itu yang kehebatannya Pak Soeharto waktu itu kan ada repelita ya. Itu ditiru oleh Lee Kuan Yew itu Singapura. Karena apa? Negara tidak berdasarkan kepada presiden yang berganti-ganti, tetapi kepada trayek yang jangka panjang. Supaya negara itu punya arah, punya tujuan yang jelas. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan mengendorse calon presiden itu penting untuk kedepannya siapa yang akan, ini menurut saya nggak relevan jadinya gitu. Kalau memang negara itu berdasarkan undang-undang trayeknya. Jadi seolah-olah kalau Pak Anies nanti banyak program yang tidak jalan, tidak dilanjutkan, gengsi politik itu dan kemudian yang membuat Pak Jokowi agak khawatir gitu, sehingga secara chemistry Pak Jokowi merasa restu ini harus jelas positioning kemana. Karena Pak Jokowi mengatakan lapangan tidak boleh datar. Tapi ada resiko Bang Rehat, ada konsekuensi yang berat. Kalau ketika Joe Biden di endorse oleh Barack Obama, itu dia tidak abuse of power karena dia tidak lagi berkuasa. Nah, yang menjadi riskan menurut saya, jangankan pilpres ya, ketika pemilihan pilgub saja atau pemilihan wali kota, efek apa omongan Pak Jokowi itu berpengaruh. Endorse saya mengatakan dari survei Voxpol kemarin bahwa seberapa besar endorse Pak Jokowi terhadap pilihan preferensi politik masyarakat, ada 20% mempengaruhi pilihan terhadap Ganjar gitu. Nah, kalau kemudian penyelenggara pemilu kita tegak lurus, menjaga profesional, akuntabel dan tidak boleh partisan, ini kalau ketika presiden memberikan kode ya, kemudian menyatakan sikap, saya agak khawatir di penyelenggara pemilu kita, KPU kita, Bawaslu kita, kemudian fitur-fitur kandidat atau fitur-fitur yang terkait dengan pemilu gitu. Itu lapangan tidak datar. Ini kelemahannya, sehingga ada pemilu tidak fair gitu. Karena ada yang berpihak. Maka saya mengatakan Pak Jokowi dua hal yang diambil. Ada mazhab pertama adalah Pak Jokowi meyakini beliau harus punya saham terhadap presiden selanjutnya supaya beliau aman, supaya beliau tidak lagi menjadi bulan-bulanan, supaya program prestasi beliau diapresiasi. Yang kedua, yang kedua adalah mungkin saja ada risiko politik yang besar. Kalau seandainya dukungan beliau, restu yang beliau berikan salah dukung,
Apa konsekuensinya? Seperti Pak SBY. Pak SBY tidak terlalu mengendorse saja. Dia hanya menyatakan mendukung Pak Prabowo pada waktu itu karena Pak Habib tahu itu, karena hanya perintah kalau dia tidak mendukung maka dia tidak ikut sebagai peserta kan, itu saja. Itu saja risiko yang dirasakan oleh Pak SBY ketika dia tidak punya saham pada Pak Jokowi atau dia tidak membela Pak Jokowi waktu itu. Partainya bulan-bulanan. Oke, tapi ada logika yang berbeda nih Mas Bang Pangi. Karena di akhir Pak Jokowi ini approval ratingnya masih tinggi. Ini kan sebuah fenomena iya, tapi ya mungkin berbeda ketika di eranya Pak SBY terakhir. Ya sebenarnya fenomena kalau level approval rating, level confident bahwa periode Pak Jokowi level confidence-nya naik, approval rating-nya tinggi ya, itu menarik. Tetapi kemudian kalau misalnya Pak Jokowi kan pernah juga bilang, saya akan endorse semua calon presiden. Saya akan berikan ruang gerak yang sama. Artinya ngatur napasnya tidak terlalu Ganjaris atau tidak terlalu Prabowo. Gitu. Itu mestinya. Karena dia memberikan porsi yang sama. Supaya negara, nanti penyelenggara pemilu kita bisa netral. Kan itu tujuan. Jadi itu yang pertama. Anda mau katakan kalau kemudian Pak Jokowi ini memberikan endorsement terus-menerus, ini takutnya jadi tidak fair pilpresnya. Lapangannya tidak datar lagi. Tidak datar lagi. Karena ada potensi, jangankan presiden, RT lurah saja atau PLT saja, itu dia bisa mempengaruhi gitu. Karena dia punya anggaran, dia punya program, dia punya aparatur, dia punya fitur. Gitu. Saya ke Mas Handoko. Ya sebenarnya kan memang ada perangkat fitur, tetapi memang ketika presiden tidak terlalu partisan itu membuat seperti Pak SBY di periode kedua itu kan, jadi memang agak kebingungan juga bahwa Partai Demokrat pun tidak memaksakan bahkan melepaskan kan kadernya untuk memilih siapapun gitu. Sebenarnya endorse-nya Pak Jokowi itu kalau kita lihat ya dukungannya PDIP memilih Ganjar 45, kemudian Gerindra milih Pak Prabowo 40%. Tapi endorse yang paling besar dampaknya itu adalah justru memang ke Ganjar. Dan itu 20% tadi itu terbagi. Ada juga ke Pak Prabowo, endorse-nya Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap Pak Prabowo ada. Yang kedua adalah begini Bang Rehat, soal kita apresiasi bahwa Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo, PKB, kemudian Golkar, termasuk PDIP masih konsisten mengusung kadernya. Karena mazhab literasi kader ini menjadi penting. Ada dua hal yang menarik. Pertama adalah kader. Mengusung kader itu penting sekali. Supaya memang partai politik kita menunjukkan kelasnya. Tidak hobi mentekover atau mengakuisisi kader orang. Bahkan menyebut-nyebut kader orang. Itu nggak ada kelasnya gitu menurut saya. Nggak menunjukkan peradaban yang bagus di dalam partai politik. Nah, kita menghormati partai-partai yang punya kader ini, mengusung kader sendiri. Yang kedua adalah figur. Memang berbasis figur. Bahwa akan mengusung tokoh yang punya elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas. Figur menjadi penting penentu. Tetapi ada mazhab koalisi kita ini yang memang ada masalah. Koalisi kita memang cenderung berbasis transaksional pragmatis. Bagaimana menang, bagaimana figur yang diusung menang. Tetapi tidak ada kritik saya, yaitu tidak terlalu kepada programatik ya, kepada ideologi atau kepada legasi kebijakan seperti Partai Demokrat Republik di Amerika Serikat. Ini menjadi tantangan bagi partai politik kita. Koalisi kita ini tidak solid. Karena apa? Bangunannya atau lem perekat koalisi kita itu berbasis pada figur. Tidak berbasis, ayo sekarang partai politik buka ideologinya, programatiknya atau kebijakan semua koalisi berbeda. Ya, taruh di atas meja, kita diskusikan, sehingga itulah menjadi bangunan lem perekat koalisi. Tidak semerta-merta berkoalisi hanya karena mengusung kader saya, berkoalisi karena figur ini, berkoalisi dengan bersyarat, itu lebih berat lagi. Sekarang kan ada juga begitu. Oke, kita berkoalisi tapi syaratnya kader saya, itu juga. Jadi ini yang harus dikoreksi bahwa partai politik harus menaikkan high cost politik yang berkelas menurut saya. Mulailah kemudian hari ini tidak lagi hanya semata bicara figur, tapi kepada programatik, ideologinya, kemudian programatik, kemudian legacy yang lebih keren gitu, sehingga ditaruh di atas meja, didiskusikan, dibuka semuanya kotak Pandoranya, apa yang membedakan semua partai itu harus dimulai dari sekarang. Oke, setuju Bang Habibur Rahman, partai politik harus menunjukkan itu? Ya setuju ya, apa yang disampaikan Saudara Pangi tentu menjadi masukan, cuma memang ya pengamat tentu melihat dari luar ya. Kita juga melakukan dialog-dialog dengan semua partai politik, terutama dengan partai PKB tentang hal-hal yang sangat ideologis. Ya. Kita paham sekali, kita sama-sama punya manifesto, punya visi misi dan lain sebagainya yang ternyata nyambung, makanya keluarlah tagline itu kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Silakan mau ditafsirkan itu belum ideologis dan lain sebagainya, nanti ya kita sama-sama punya waktu untuk membuktikan. Ya, tapi terakhir, Bang Habibur Rahman, setelah muncul duet Prabowo Ganjar ini, apa yang
kira-kira langkah-langkah politik yang diteruskan oleh Partai Gerindra? Ya saya pikir ini bagian dari dinamika ya. Apa yang sudah kita lakukan tentu akan terus berlanjut ya. Komunikasi dengan partai koalisi yang sudah ada, kemudian juga sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra semua partai adalah sahabat ya. Sambil juga mencari kemungkinan perluasan koalisi ini. Toh ya waktu kita juga cukup banyak ya, lebih dari mungkin 5-6 bulan ke depan masih bisa. Dalam sejarahnya politik setelah reformasi, rata-rata penentuan capres dan cawapres itu kan mendekati ujung. Mendekati ya. Oke. Singkat masing-masing Mas Handoko dan juga Bang Panggi. Kalau dari Anda Bang Panggi, apakah sinyal restu Jokowi ini akan berhenti sampai di panen raya kemarin Prabowo Ganjar atau ada muncul lagi nanti? Ya saya merasa tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti ya? Akan tetap ada sinyal kode-kode atau bahkan Pak mungkin Jokowi dimainkan terus oleh Pak Jokowi. Ya, cuma sayangnya saya inginnya jangan supaya muncul Megawati berpidato pada HUT PDIP. Kalau bukan karena PDIP, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Itu mungkin karena Pak Jokowi dan porsinya kurang terhadap Mbak Puan. Endorse-nya juga harus dilakukan untuk Mbak Puan. Kita nggak tahu loh, jangan tidak adil. Gimana tidak Mas fair, Handoko, gitu. singkat? Apakah memang ini atau berubah lagi atau bagaimana, itu masih dinamika politik tapi menarik untuk memperbincangkan setiap peristiwa politik menuju tahun 2024. Demikian Talk Politik with Rehat malam hari. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Bang, thank you.